Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Raini dengan NIM 666130147 dari kelas 4B. Pada kali ini, saya akan memaparkan makalah atau artikel dengan judul Masa Depan IT Governance, Membentuk Kembali Manajemen Publik Masa Depan oleh Ibu Dr. Ayuning Budiati, SIPM PPM, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pertama, pada bagian pendahuluan. Makalah atau artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tata kelola TI untuk manajemen publik yang lebih efektif, terutama dalam pemberian layanan publik. Penulis berpendapat bahwa ada 3 aspek dalam meningkatkan tata kelola TI atau IT governance untuk manajemen publik yang lebih efektif di masa depan. Yaitu yang pertama, lebih banyak kontrol di dunia maya untuk masyarakat dan fisik untuk negara. Negara harus mempraktekkan 2 kebijakan luar negeri dan 2 kebijakan dalam negeri. Satu untuk dunia maya dan satu lagi untuk dunia fisik atau dunia nyata. Dan lebih banyak biaya dalam privasi dan keamanan. Makalah atau artikel ini menggunakan studi literatur. Terus yang kedua, IT governance membentuk kembali manajemen publik di masa depan. Indonesia telah melaksanakan e-government sejak tahun 2003. Ditulis di Instruksi Presiden nomor 13 tahun 2003. Rata-rata pemerintah dan pemerintah daerah di Indonesia masih dalam tahap informasi. Namun e-procurement di Jawa Barat telah dilakukan sejak 3 tahun lalu dan telah memenangkan penghargaan sebagai e-procurement terbaik nasional. Sebagai contoh, ada proses penawaran yang lebih baik dan transparan. Dalam meningkatkan manajemen publik secara internasional, ada 3 aspek yang perlu ditingkatkan, yaitu yang pertama, kontrol yang lebih besar di bidang teknologi informasi dan fisik untuk negara. Di Indonesia, kita memiliki peraturan nomor 11 tahun 2008 tentang ITE atau Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mengatur atau mengendalikan kegiatan virtual dan hubungannya dengan negara atau e-government. Sebagai contoh, warga negara dapat menggunakan internet untuk mengunduh formulir pajak atau PBB dan membayarnya dengan kartu kredit. Nah, yang kedua itu membuat banyak peraturan tentang TI, kebijakan di dunia maya dan dunia nyata. IOCD pada tahun 1998 menyarankan untuk melakukan 5 tindakan untuk meningkatkan tata kelola di sektor publik. Yang pertama yaitu mengembangkan dan secara teratur meninjau kebijakan, prosedur, praktik, dan institusi yang mempengaruhi perilaku etis dalam pelayanan publik. Yang kedua, mendorong tindakan pemerintah untuk mempertahankan standar perilaku yang tinggi dan melawan korupsi di sektor publik. Yang ketiga, yaitu memasukkan dimensi etika ke dalam kerangka kerja manajemen untuk memastikan bahwa praktik manajemen konsisten dengan nilai-nilai dan prinsip pelayanan publik. Yang keempat, yaitu menggabungkan aspek-aspek berbasis idealisme yang bijaksana dari sistem manajemen etika dengan sistem manajemen berbasis aturan. Dan yang terakhir, yang kelima, menilai dampak dari reformasi manajemen publik terhadap perilaku etis pelayanan publik. Selanjutnya, yang C, yaitu biaya lebih dalam privasi dan keamanan TI. Di Indonesia, masalah privasi dan keamanan ditangani oleh peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemitraan pemerintah dan swasta dapat menjadi solusi untuk mendapatkan pendanaan yang lebih baik dalam menangani privasi dan keamanan di bidang TI. Indonesia masih sangat membutuhkan lebih banyak kolaborasi antara industri teknologi, sektor publik, dan masyarakat sipil. Nah, kesimpulannya, di era digital baru internasional, ada kebutuhan untuk meningkatkan beberapa aspek dalam tata kelola TI sebagai upaya dalam meningkatkan manajemen publik, yaitu kontrol yang lebih besar di dunia maya untuk masyarakat dan fisik atau nyata untuk negara. Negara harus mempraktekkan 2 kebijakan luar negeri dan 2 kebijakan domestik, satu untuk dunia maya dan satu untuk dunia fisik, dan biaya yang lebih besar untuk privasi dan keamanan. Aspek-aspek tersebut sangat penting untuk secara strategis dalam menangani kendala-kendala yang menjadi isu terkini dalam implementasi manajemen publik dalam tata kelola pemerintahan, seperti spamming database negara lain, peretasan email para pemimpin negara lain, dan kendala virus dalam implementasi tata kelola TI.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.